Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Pratama dari kelas 11 MIPA 2. Di video ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat dan mendengar penjelasan saya mengenai teks eksplanasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan teks eksplanasi yang telah saya buat berjudul Kesehatan Mental. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang teks eksplanasi ini, mari membaca teks eksplanasi dengan judul Kesehatan Mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk dimiliki, karena kesehatan mental yang baik akan memberi dampak positif dalam menjalani kehidupan. Kesehatan mental seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu, terutama pada remaja. Hal ini tergantung pada banyak faktor yang dihadapi atau dialami seseorang selama menjalani kehidupan. Umumnya, perubahan mental terjadi ketika seseorang dihadapi dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya dan kemampuannya. Contohnya adalah khawatir akan tugas yang menumpuk atau overthinking terhadap sesuatu. Pada kondisi ini, mental seseorang dapat memburuk dan rentan stres. Seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental memiliki gejala seperti gangguan emosi, masalah perilaku, gangguan makan, psikosis, menyakiti diri sendiri, dan perilaku pengambilan risiko. Gangguan kesehatan mental juga naik di era pandemi COVID-19. Menurut survei, 68% orang mengalami gangguan kecemasan, 67% depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Untuk menjaga kesehatan mental dapat dilakukan dengan cara curhat kepada sahabat, menerapkan pola hidup sehat, tidur yang cukup, melakukan aktivitas atau hobi yang disukai, selalu optimis, selalu bersosialisasi dengan teman, dan selalu bersyukur. Namun, segera pergi ke psikolog jika merasa tidak nyaman dengan kondisi mental saat ini. Nah, setelah membaca teks eksplanasi kesehatan mental ini, mari kita membedah struktur dari teks ini. Struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena pada teks eksplanasi kesehatan mental terdapat pada paragraf pertama. Nah, kenapa sih paragraf pertama merupakan identifikasi fenomena? Karena di paragraf pertama terdapat definisi atau pengertian singkat mengenai fenomena yang akan dibahas dalam teks. Fenomena apa sih yang bakal dibahas di teks ini? Fenomenanya adalah kesehatan mental. Di paragraf pertama juga terdapat pengantar untuk masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai fenomena yang akan dibahas. Nah, lalu lanjut ke struktur yang kedua, yaitu proses kejadian. Proses kejadian pada teks eksplanasi kesehatan mental terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, kenapa sih paragraf kedua ini termasuk ke proses kejadian? Kenapa ya? Karena di paragraf kedua ini sudah masuk ke perincian awal mengenai fenomena yang disajikan, yaitu kesehatan mental. Lihat aja nih, udah mulai kan ada kayak pengantarnya buat masuk ke perincian yang lebih dalam. Lalu kenapa paragraf ketiga juga masuk ke
struktur proses kejadian karena di paragraf ketiga ini merupakan inti dari fenomena yang disajikan. Di paragraf ketiga ini berisi rincian dari fenomena yang disajikan. Di paragraf ketiga ini juga berisi penjabaran dari fenomena, seperti terdapat penyebab fenomena. Mana penyebab fenomenanya? Ini penyebab fenomena. Lalu ada juga ciri-ciri dari fenomena, yaitu kesehatan mental. Mana ciri-cirinya? Ciri-ciri. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kesehatan mental dan fakta yang tersaji. Fakta-faktanya itu ini contoh fakta-fakta dari teks eksplanasi kesehatan mental. Dan kita ke struktur yang terakhir, yaitu ulasan. Ulasan dalam teks eksplanasi ini terdapat pada paragraf terakhir. Tutup paragrafnya. Pada paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Pasti kalian bertanya lagi nih, kenapa paragraf terakhir nih? Kenapa paragraf keempat merupakan ulasan? Karena di paragraf terakhir ini terdapat argumen atau pendapat penulis, yaitu saya, mengenai fenomena yang disajikan. Pendapat saya atau pendapat penulis pada paragraf ini berbentuk cara penyelesaian fenomena dalam teks, yaitu cara menjaga kesehatan mental. Mana cara menjaga kesehatan mental? Ini semuanya merupakan cara menjaga kesehatan mental. Nah, itu dia bedah struktur dari teks kesehatan mental yang telah saya buat. Nah, teman-teman sudah lihat kan tadi penjabaran singkat mengenai teks eksplanasi yang telah saya buat, yaitu kesehatan mental. Semoga kita semua dapat mengambil pelajarannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.